Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kebetulan di sini ada Dewan Penasehat Masjid At-Taubah dan Yayasan Nurut Taubah, yaitu Ustaz Dr. Fauzan Muslim. Alhamdulillah, sini Ustaz. Dan juga dari tuan rumah di sini Masjid At-Taubah ada ketua DKM-nya hadir, yaitu Bapak Haji Khairul, dan juga wakil ketua DKM-nya juga hadir, Bapak Haji Muhammad Sabar. Serta di sini juga ada silakan. Ada sekretaris Masjid At-Taubah dan sekretaris Yayasan Nurut Taubah, Bapak Haji Agus Triarso. Sementara ada lengkap di sini, ada bendaharanya juga DKM At-Taubah, Bapak Haji Nanung. Terus pengurus yang lain di sini ada Bapak Husin juga, dan juga yang saya hormati para ketua-ketua DKM di sini. Dari sini saya sebutkan mungkin Pak Heru Sugiono, dokter ya, dokter dari Musola, ketua DKM Musola Al-Ikhlas. Sebelah sini Pak Ma'ruf, beliau sekretaris RW di perumahan Depok Jaya Agung RW 10, karena Pak RW-nya ada acara di kelurahan. Ustadz Soleh dari DKM Musola Nurul Iman. Sementara sebelahnya Ustadz Gugut Guntari, ketua, beliau mewakili orang tuanya ketua DKM Al-Huda, karena orang tuanya itu umurnya 80 tahun. Jadi nggak mungkin untuk datang ke sini ya. Jadi beliau di sana, ini anaknya namanya Ustadz Gugut Guntari. Beliau juga sebagai ketua Muhammadiyah Ranting tingkat kelurahan Rangkapan Jaya. Sebelahnya Ustadz Fahmi ya. Ustadz ini dulu, Ustadz Saiful dari Musola Masjid An-Nur, mewakili Ustadz M Yamin. Beliau kabarnya lagi kurang sehat, jadi ini dari RW 2 RT 1 ya. RT 1. Jadi masjid yang paling tua di sini di Grogol adalah An-Nur. Nah, ini beliau mewakili sana. Terus juga Ustadz Sodri dari Musola RW 3 RT berapa Ustadz? RT 6 ya. Sementara Ustadz Fahmi dari Musola Al-Ikhlas RW 13. RW 13. Iya. Jadi Musola Al-Ikhlas itu musola yang tua juga di situ. Cuma orang banyak belum tahu itu wakaf dari keluarga almarhum Ustadz Yusuf, orang tuanya Kiai Haji Muhammad Syukur. Nah itu. Ini beliau generasi penerusnya, mantunya di situ ya. Nah, didampingi sama Pak Agus. Pak Agus ini ternyata juga dulu di Depok Jaya Agung nih, Ustadz Fahmi ya. Jadi nggak asing lagi beliau. Ini Ustadz Asep, Pak Haji Asep. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau sekarang menjadi penasehat di Musola An-Nur. Musola An-Nur yang lokasinya di Villa Santika. RW berapa itu? RW 1 ya. RW 1 RT 7. Jadi ini yang sudah hadir masjid dan musola. Mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang mendapatkan berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semuanya. Barusan saya kontekan dengan Pak Lurah. Tadi pagi saya ketemu, beliau memang ada agenda
acara LPM. Tapi beliau mau usahakan hadir. Tapi dapat terakhir beliau lagi kurang sehat ternyata, nggak fit. Jadi akan diutus sekelnya. Sekel yang akan ke sini nanti insya Allah beliau akan menyampaikan hasil pertemuan kita pada hari ini. Tapi barusan dibilang memang sekelnya agak telat, nanti insya Allah akan ke sini. Dan juga ini adalah pertemuan lanjutan yang kemarin. Hasil-hasil yang kemarin itu sudah saya share di grup ya. Alhamdulillah semuanya sudah ada di grup. Ada nggak di sini yang belum masuk grup? Udah ada. Ya. Dari ketua DKM-nya sudah ada. Nah, terus juga kemarin saya coba silaturahmi ke ketua DKM yang kemarin tidak hadir, yaitu Kiai Haji Burhan Ma'ruf. Beliau itu ketua DKM Masjid Baitur Rahman yang ada di Kupu. Kalau kita jalan dari Al-Hamidiyah nyebrang terus itu jalan Asem namanya dulu, terus ya dulu Asem ya. Sekarang Caringin. Itu ada masjid besar di situ namanya Masjid Baitur Rahman. Nah, ketuanya itu Kiai Haji Burhan Ma'ruf. Beliau ternyata adalah ketua NU sekelurahan Rangkapan Jaya. Beliau ketua Majelis Tanfizi NU Rangkapan Jaya. Tapi di kecamatan beliau menjadi Majelis Suriah. Di tingkat kecamatan Suriah itu udah ya penasehatnya lah ya udah. Jadi artinya Kiai Burhan ini di NU memang dia ini tokoh. Makanya dia menjadi ketua DKM Masjid Baitur Rahman sekaligus menjadi ketua Musola Al Istiqomah. Jadi di RT berapa Al Istiqomah? RT 7 ya. Di RW 4 juga ya. RW 4 dan Baitur Rahman juga RW 4. Jadi masjid dan musola dipegang oleh dia, dipercayakan oleh dia. Nah, alhamdulillah jadi kita di pertemuan ini forum silaturahim DKM. Jadi ada ketua Muhammadiyah, ada ketua NU yang memang ormas terbesar di Indonesia. Nah, kita bersyukur. Nah, kita sangat berharap jadi forum silaturahim ini justru kita ingin meningkatkan uhuwah persaudaraan di antara kita. Kita tidak lagi mau dipecah-pecah, kita tidak mau lagi dikotak-kotakan, dan kita akan bersama-sama dalam rangka persatuan kita di Kelurahan Rangkapan Jaya. Tentunya sebelum kita lanjut, tidak lupa kita baca suratul Fatihah agar pertemuan ini mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya sedikit mengulang apa yang kemarin sudah musawarahkan bersama bagi yang kemarin hari Ahad tidak hadir, bahwasanya kita ingin menyampaikan hasil kemarin itu kepada Pak Lurah. Nah, kepada Pak Lurah diantaranya tadi saya ketemu, saya belum kasih notulen yang kemarin, saya hanya kasih Pak Lurah. Ini Pak Lurah data yang kita punya masjid dan musola sekelurahan Rangkapan Jaya. Jadi kalau data di Pak Lurah, masjid dan musola yang ada itu baru 39. Sementara data yang kita survei langsung ke lapangan, masjidnya ada 21, musolahnya ada 33. Jadi kalau dijumlah itu 54. Nah, Pak Lurah terima kasih kepada kita bahwa data kita lebih update. Oleh sebab itu ya dia berusaha sebetulnya mau hadir tapi melalui sekel. Kita percaya bahwa dengan sekel itu informasi yang akan kita sampaikan pasti akan sampai kepada Pak Lurah. Salah satunya yang tadi saya sempat ngomong dengan Pak Lurah bahwa kita ingin
Pak Lurah yang sekarang melanjutkan Pak Lurah yang dulu Haji Komarudin Daiman. Pak Lurah yang dulu setiap bulan mengadakan sholat subuh keliling setiap masjid dan musola. Setelah ganti Pak Karisma, lurahnya nggak dilanjutkan dan tidak ada kegiatan subuh keliling. Tapi yang sekarang ini Pak Zainul, insya Allah kita ingin sampaikan ini agar dilanjutkan. Tapi beliau sampaikan kalau sebulan sekali jangan Sabtu pertama dan jangan Ahad pertama. Jadi beliau udah sampaikan kalau Sabtu pertama dan Ahad pertama beliau sudah ada jadwal juga di tempat lain. Nah ini nanti yang kita musyawarahkan bersama. Tentunya dengan kegiatan subuh keliling nanti kita berharap ini justru menambah ukhuwah kita. Karena kenapa? Ketika subuh keliling kita akan kenal masjid mana yang kita kunjungi, tempatnya di mana, ketuanya siapa, dan kita bisa silaturahmi dengan pengurusnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut semuanya. Tentunya kita sangat berharap bukan hanya itu saja, tapi ada juga yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa kita punya program mendorong masjid dan musola serangkapan Jaya ini mempunyai surat legalitas tanah wakaf, legalitas sertifikat tanah dan bangunan atau IMB. Nah, legalitas itu sangat diperlukan ketika kita mengalami ada jalan tol. Dari sini sampai Cinere sana banyak masjid yang musola tergusur tapi nggak punya surat-surat lengkap sehingga pergantiannya tidak memadai. Nah, alhamdulillah setelah kita jajakin ternyata sudah ada yang lengkap, ada sertifikatnya, ada IMB-nya dan sebagainya, tapi hanya 20 sampai 25% di Rangkapan Jaya ini yang sudah lengkap. Di antaranya yang sudah punya sertifikat tanah wakaf Ustadz Fahmi ya, beliau sudah lengkap. Nah, yang sudah lengkap ini bisa kita pelajari. Nah, artinya bagaimana sih caranya, gimana sih sampai bisa? Karena memang bukan hanya jalan tol saja yang menjadi masalah ketika masjid dan musola tidak punya surat, tapi ada lagi masalah yang suka menjadi terjadi adalah sengketa tanah. Ketika orang tuanya wakafin, orang tuanya meninggal, ahli waris anak-anaknya itu minta bagian. Dulu saya nggak tahu itu tanah punya orang tua saya, kayaknya nggak diwakafin. Kalau dulu orang tuanya seperti itu, maka anaknya menuntut. Dan ini banyak terjadi, termasuk yang di Margonda depan Ramanda ya, Ustadz Gugut ya. Nah itu karena mereka menuntut, kenapa? Tanahnya sudah mahal. Dulu belum jadi Margonda ya tanah murah. Tapi setelah jadi Margonda ini harganya meningkat. jadi kita ingin menjadikan ini juga prioritas, legalitas sertifikat tanah dan IMB. Nanti untuk lebih semangatnya lagi, biasanya kalau ngurus sendiri kan males ya. Tapi kalau kita kolektif, yang belum kita kumpulin, nanti kita bikin bareng-bareng ya, insya Allah itu akan lebih semangat ya lagi para DKM yang ada. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sambil menunggu Pak Sekel hadir, mungkin ada nggak diantara Ustadz semuanya yang ingin disampaikan pada kesempatan ini? Ya kita ingin terus terang dengan pertemuan silaturahmi ini menjadikan kita bisa bersatu, kita bisa terus menjalin ukhuwah di antara kita juga. Silakan mungkin sambutan DKM dulu nih. DKM karena tuan rumah, jadi tolong sini. Awasin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipegang, boleh
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Faman aqamaha faqad aqama din faqad taraka wa qad aqama din. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka forum silaturahmi DKM sekelurahan Rangkapan Jaya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih setia kepada ajaran-ajaran beliau. Alhamdulillah pada hari ini Masjid At-Taubah kedatangan tamu lagi yang kedua. Kemarin pertemuan pertama hari Minggu, namun saya mohon maaf tidak bisa hadir karena sudah terjadwal kegiatan rutin di keluarga, jadi tidak bisa mengikuti acara pertemuan tersebut. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Ketua DKM dan Ketua Musholah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik. Yang kedua, kami mohon maaf kalau pada pertemuan ini dengan konsumsi ala kadarnya sesuai dengan bukan kebutuhan ya, artinya snack sederhana lah itu. Jadi mohon maaf apabila tidak dapat menyajikan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pada pertemuan forum silaturahmi ini memang baik untuk kita lakukan agar kita semua dapat kenal. Saya juga belum kenalan nih ya. Saya kenalin dulu deh. Nama saya Hairul Ihsan. Kebetulan saya bukan dari Ustadz dan bukan juga dari Kiai. Saya kalau dilihat dari pendidikan saya itu dari ahli gizi. Jadi bukan latar belakangnya pesantren atau pendidikan agama yang serius gitu ya. Jadi hanya ahli gizi aja. Jadi belum bisa dikatakan sebagai ustadz untuk megang masjid ini. Namun masyarakat Depok Jaya Agung ini nggak tahu kok milih saya gitu sebagai ketua DKM. Karena saya diangkat bulan Februari kemarin untuk menggantikan Pak Surahman. Sebenarnya yang kita inginkan ini jadi ketua DKM. Tapi beliau mundur, belum dipilih udah mundur ini. Mohon maaf tentang udah mundur duluan. Tadinya saya yang mau mundur, ini duluan mundur. Akhirnya ya saya yang dipilih oleh masyarakat. Namun karena ini amanah ya sudah kita laksanakan. Tetap seluruh yang ada di sini kami mengharapkan semuanya berkecimpung untuk membangun, meramaikan masjid ini. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Yang kedua mungkin yang masih ada unek-unek di saya ini, forum silaturahmi DKM ini nanti larinya kemana nih gitu. Karena yang saya tahu kan DMI juga kan ada nih. Kemarin Musda yang dipilih Pak Eko. Nah ini kan udah Pak Eko dipilih, dia belum tersusun personil-personilnya. Itu nanti kan pasti bakalan turun, pasti nanti ada SK turun sampai ke kelurahan untuk membentuk Dewan Masjid Indonesia Kelurahan. Nah nanti kita kemana nih? Kalau ada dua bentuk forum ini kan sama-sama nih ya, personilnya kita juga semua. Jadi ketua DKM, ketua Musholah, DKM Musholah. Nah ini yang saya masih bertanya kepada Pak Saifuddin. Walaupun Pak Saifuddin ada di sini, tapi saya tetap nanya Pak.
Karena kalau saya tanya cepat-cepat pulang dia. Jadi mudah-mudahan nanti kita juga bisa bahas semuanya. Mungkin saya juga nggak tahu apa udah dibahas kemarin minggu apa belum. Kalau sudah dibahas ya saya tinggal terima hasilnya aja, nggak apa-apa. Gitu. Demikian mungkin itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan kita semua di forum ini bisa bekerja sama dengan baik dan berjalan dengan baik. Kita tingkatkan umat kita ini banyak, terutama untuk mengisi masjid. Seperti di sini masjid kita ini, masjid kami penduduknya 400-an, ya Pak Jaya. 400-an, tapi kalau saya lihat tiap hari itu cuma 4 sab. 4 sab itu kalau dikali 25, satu sab itu 25, berarti 100 ya. 100, jadi cuma 40%. Nah, ya. 20%. Nah ini yang kita mau naikin nih, bagaimana caranya supaya dinaikin. Kalau bisa ya, kalau nggak nyampe 100%, minimal 50% lah. Semua bisa mengisi masjid kita ini. Masjidnya alhamdulillah sudah bisa naik. Saya juga tadinya takut-takut nerusin pembangunan, ternyata gampang nyari duitnya Pak. Alhamdulillah nyari duitnya gampang. Teman-teman kami ini semua bisa mencari kemana-mana. Apalagi ini bendahara nih, sekretaris. Sekretaris paling getolnya nih, sama bendahara. Jadi sekitar mungkin kalau dihitung 20% itu dari luar, 80% itu dari masyarakat kita sini untuk pembangunan masjid. Demikian mungkin sambutan saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah. Palora. Makan Pak. Makan Ustaz Joharudin dari DKM Al-Basiroh. Alhamdulillah, terima kasih Ketua DKM Masjid At-Taubah Bapak Haji Khairul Ihsan. Beliau tadi sudah sampaikan bahwasanya beliau jadi ketua DKM. Terus saya kenapa ngundurin diri waktu jadi pencalonan? Habis saya sama beliau udah satu apa ya? Kalau orang bilang nih garpu, nih sendok, jadi nggak bisa dipisahin. Jadi kalau kita nyalonin juga satu ini, ya udah nggak seru. Makanya biar menang mutlak saya belakang aja, Pak Jairul masuk gitu. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama dengan ketua DKM di sini dan penasehat semuanya, bendahara, sekretaris, wakil. Jadi kita sudah kompak dalam kepengurusan ini, insya Allah solid. Terus ada yang perlu kita sampaikan juga nih, biar DKM nggak bertanya-tanya lagi. Ini tujuannya apa nih forum ini? Terus ada nggak kaitannya dengan DMI? Nah kebetulan ada yang baru hadir hari ini ya, Ustadz Fahmi, Ustadz Khairul ya, Saiful, Ustadz Sodri ya. Ustadz Sodri ini ada yang kenal nggak Ustadz Sodri nih? Ini Ustadz Sodri kalau lihat wajahnya sama dengan abangnya, Ustadz Sain. Ustadz Sain ini Ketua DKM Masjid Baitul Muqaddim. Itu masjid tua juga di RW 3. Nah ini adik kandungnya ketua musola. Jadi memang wajahnya hampir sama, gitu ya, hampir sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kebetulan ini baru hadir Ustadz Joharudin, beliau ketua DKM dari Masjid Nur Al-Basiroh yang ada di perumahan Poin Mas ya, Poin Mas ke arah mau ke sana jembatan Serong Pitara ya.
Nah, saya akan coba menjelaskan apa yang tadi Pak Haji Hairul sampaikan. Ini forumnya forum apa sih? Terus ada kaitannya dengan DMI? Nah, kita coba sampaikan bahwa forum ini ya istilahnya ingin menjadikan silaturahmi antara masjid dan musola yang ada di Kelurahan Rangkapan Jaya. Jadi ini adalah keinginan kita untuk menjalin ukhuwah masjid dan musola yang ada di Rangkapan Jaya. Karena selama ini memang ada subuh keliling di RW 3 ya, Ustaz Sodri. Itu di RW 3 rutin. Salam. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Ustaz apa? Ustaz apa? Dari sini saya. Oh, BSI. Tadi soalnya yang ngebel yang WA itu Ustadz Dimas Bayu. Beliau katanya masih di jalan. Oh iya. Beliau juga masih di. Alhamdulillah. Iya. Jadi beliau dari DKM BSI nih, BSI dan Puri Aneka, dua perumahan, satu masjid. Assalam namanya. Baik. Saya lanjut lagi karena ada pertanyaan dan juga Pak Heru baru hadir ya Pak Heru. Jadi Ustadz Sodri juga. Jadi forum ini adalah keinginan untuk menjalin ukhuwah silaturahim antara masjid dan musola. Karena yang selama ini ada subuh keliling itu di RW 3. RW 3 itu punya satu masjid Baitul Muqaddim dan punya 6 musola ya, 6 apa 5 musola. Jadi setiap 5 ya. Jadi setiap RT itu ada musolahnya. Nah RT 4 nggak ada karena ada Baitul Muqaddim ya. Jadi di satu itu ada Baitul Muqaddim. Dan alhamdulillah saya dapat informasi juga ada tambah satu masjid lagi yang di sekolah perjuangan ya. Itu nambah satu masjid lagi. Baik, saya coba sampaikan. Ini kaitannya forum ini tujuannya untuk apa? Jadi tadi adalah kita ingin menjalin silaturahmi antara masjid dan musola. Terus kaitan dengan DMI bagaimana? Kemarin sudah kita bahas di sini bahwa DMI itu memang organisasi kemasjidan yang sudah terstruktur. Tapi DMI untuk Kelurahan Rangkapan Jaya sudah habis masa periodenya, masa baktinya, yaitu bulan Agustus, tanggal 26 bulan Agustus 2022 itu habis. Berarti sekarang sudah telat berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan. Jadi 3 bulan sudah habis masa periodenya. Di dalam ADART DMI dikasih tenggang waktu untuk menyelesaikan musyawarah. Kalau tingkat kelurahan namanya musyawarah ranting. Itu ada tenggang waktunya 1 tahun, 12 bulan. Jadi kalau Agustus dikasih waktu sampai Agustus nanti 2023. Nah ini harusnya DMI tingkat kelurahan menyampaikan masalah ini kepada seluruh DKM masjid dan musola. Tapi saya coba tanya masjid dan musola, nggak tahu itu DMI, apalagi masa periodenya, nggak tahu dia. Ini harusnya pengurus DMI menyampaikan bahwa dia sudah habis masa periodenya dan nanti akan dibentuk lagi permajaan kepengurusan baru. Karena apa? Konsekuensi dari ADART, kalau sampai 1 tahun dikasih waktu tenggang itu masih diabaikan, maka DMI tersebut akan dibekukan. Jadi otomatis kalau sampai Agustus 2023 tidak diadakan musyawarah, maka otomatis beku. Kalau beku ya udah nggak bisa beraktivitas lagi, dan itu nanti akan ditunjuk PLT dari DMI tingkat atasnya ke kecamatan untuk segera membentuk DMI tingkat kelurahan. Nah, rapat kemarin Pak Haji Hairul kita sepakat
kita nggak mau ngutak-atik DMI, biarin dia jalan dulu sampai masa tenggang 1 tahun. Ya, kita ini aja, kita nggak ganggu dia, tapi kita justru pengen meningkatkan forum. Karena justru dengan forum ini insya Allah akan lebih kuat. Lebih kuatnya kenapa? Karena kalau forum ini kita sudah data masjid dan musola itu sebanyak 54. Jadi masjidnya 21 sekelurahan dan musolahnya 33. Sementara kalau struktur DMI itu hanya, kalau tingkat kelurahan ya strukturnya ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Jadi hanya 6. Sedangkan masjid kita ada 54, masjid dan musola 54. Itu dibandingkan 6 ya, dibandingkan 6 dengan 54 maka akan lebih kuat 54. Nah, makanya dengan forum ini insya Allah lebih terjalin silaturahmi, ini akan lebih kuat dari DMI kalau saya sampaikan. Di dalam ADART nanti ketika mulai ada musyawarah itu syaratnya harus dihadiri pengurus DMI tingkat kelurahan dan pengurus DMI tingkat kecamatan, ditambah, nah ini perlu ketahui, harus separuh lebih 1 boleh, harus separuh lebih dari masjid dan musola sekelurahan. Jadi kalau kita 54 masjid dan musola, ketika nanti DMI mau mengadakan pembentukan atau permajaan lagi, dia harus mengundang minimal separuh dari 54, 27, 28 ya. 28 harus diundang. Ya kalau kita forum pengennya semuanya diundang. Ya kan? Masjid dan musola tidak dibedain, tidak dipilih-pilih. Nah, itu yang kita harapkan dengan forum ini. Kita ingin silaturahminya lebih lagi dibandingkan dengan DMI. Terus perlu juga diketahui di Depok yang namanya organisasi wadah masjid dan musola ada 3 yang saya tahu. 1 DMI. 1 lagi ada yang tahu di Depok ini Pahmi Tamami. Pahmi Tamami forum silaturahmi takmir masjid dan musola. Itu se-Indonesia juga. Nasional juga. Ketuanya siapa? Ketua umumnya Haji Oma Irama. Pahmi Tamami. Di Depok sudah terbentuk. Ketua umumnya Depok itu kemarin Ustadz Abu Bakar Madris. Sekarang ganti Robi Dongkal. Saya hadir waktu acaranya di tempat Kiai Abu Bakar Madris. Jadi artinya di Depok ini ada wadah, masjid dan musola, ada DMI, ada Pahmi Tamami, terus ada lagi di Perumnas Depok namanya BMI. Ada yang tahu BMI di sini? Jadi BMI itu namanya Bina Masjid Indonesia. Jadi ada wadah-wadah seperti itu. Nah, kita tentunya setelah tahu itu nggak silo. Memang ada wadah seperti itu, tapi ketika saya kemarin periode 2017 sampai 2022, saya sebagai wakil ketua DMI, saya melihat bahwa DMI itu tidak sampai ke grassroots bawah. Jadi DMI hanya tingkat atas-atas saja. Nah, ketika saya melihat seperti ini, kebetulan saya tinggal di Depok Jaya Agung, saya silaturahmi ke masjid, mereka nggak ada yang tahu DMI. Apa itu DMI? Apa manfaatnya DMI? Saya tanya gitu. Terus siapa ketua DMI Rangkapan Jaya? Nggak ada yang kenal. Ternyata memang DMI di Rangkapan Jaya ini agak vakum. Bahkan saya kasih tahu juga ketuanya loncat. Ketuanya, nah ini di sini ada pengurus Ustaz Kiai Fauzan Muslim, dia sebagai ketua Majelis Mustasar DMI Kelurahan Rangkapan Jaya. Kalau Majelis Mustasar itu sebagai penasehat dari DMI dan pembinanya Pak Lurah.
Nah, di sini ada Pak Haji Agus sebagai bendahara DMI juga. Cuma tidak vakumnya itu ya sekarang bisa terlihat Ustadz Bahroin yang sebagai ketua itu ternyata belum habis masa periodenya, dia minta pindah ke DMI kecamatan. Saya sebagai wakil ketua DMI kota, saya bilang selesain dulu di kelurahan, musawarahin dulu siapa penggantinya. Ternyata dia tinggal, tahu-tahu ada muncul ketua lagi. Ketua lagi kan jadi membingungkan orang. Bahkan yang Majelis Mustasar Pak Haji Dahlan sebagai ketua MUI kelurahan, Pak Haji Dahlan awalnya dia masuk di Majelis Mustasar, namanya dihilangin di Majelis Mustasar. Nah, ini jadinya hal seperti ini jangan sampai terjadi kalau misalkan ada musyawarah. Nah, nanti Ustadz Fauzan juga bisa cerita sedikit ya Ustadz ya. Cukup ya. Nah, jadi itu sekilas tentang DMI dan hubungannya dengan forum silaturahim ini. Jadi artinya kita ingin dengan forum silaturahim ini justru terjalin ukhuwah di antara masjid dan mushola yang bisa saling koordinasi dan kita bisa saling kunjungan nanti kalau subuh kelilingnya sudah berjalan. Dan insya Allah kabarnya saya baru dapat informasi dari Ustadz Johar, udah konfirmasi Ustadz ke mushola yang itu belum ya. Nah, beliau ngasih kabar ada lagi musholah baru, tapi saya bilang coba koordinasi dulu, kalau nanti sudah fix itu musholah kita akan survei, ya kita akan masukkan dalam data ini dan nanti kita serahkan ke kelurahan. Kelurahan terima kasih kepada kita udah pendataan masjid dan mushola. Mudah-mudahan dengan seperti itu akan terjalin juga. Alhamdulillah. Pak Sekel, silakan. Sini Pak Sekel. Alhamdulillah. Terima kasih. Sini. Ya. Sini Pak Sekel. Sini. Ayo. Ya. Kita lanjut aja. Ya, lanjutin sebentar ya. Silakan Pak Sekel. Ya. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan sedikit dan kita ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum, dengan kehadirannya Bapak Sekal Kelurahan Rangkapan Jaya. Mudah-mudahan nanti beliau ada yang disampaikan dari Pak Lurah dan juga kita ada hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada Pak Lurah. Saya yakin nanti akan sampai juga kepada Pak Lurah. Jadi sedikit saya sampaikan Pak Sekal, kita di sini adalah forum silaturahim masjid dan mushola sekelurahan Rangkapan Jaya. Jadi memang forum ini mulai terasa terbentuknya itu ketika kita ingin antara masjid dan mushola sekelurahan Rangkapan Jaya ini agar terjalin ukhuwah silaturahmi. Oleh sebab itu ini salah satu pertemuan yang kita gagas ini dengan jumlah masjid dan mushola yang kita sudah sampaikan juga ke kelurahan bahwa jumlah masjid dan mushola, kalau waktu itu Pak Sekel ngasih ke kita juga data ya, itu ada sekitar 39 ya Pak Sekel. Tapi sekarang setelah kita turun ke lapangan, masjidnya ada 21, musholahnya ada 33. Jadi totalnya 54 Pak Sekel. Nah, terus kita sampaikan juga
bahwa di Kelurahan Rangkapan Jaya ini kan dulu pernah terbentuk DMI ya, Pak Sekel. Pak Sekel tahu sejarahnya juga bahwa DMI yang sudah terbentuk masa periodenya udah habis nih Pak Sekel. Kira-kira dari DMI Rangkapan Jaya udah laporan nggak ke kelurahan bahwa masanya sudah habis? Kayaknya saya kalau saya pribadi ya belum ada laporan kalau ke saya. Kalau ke Pak Lurah saya kurang tahu juga ya. Nah, sama. Jadi jawaban beliau dengan Pak Lurah, saya nanya langsung ke Pak Lurah, tidak ada koordinasi selama ini DMI kelurahan dengan Pak Lurah. Nah, jadi kita sampaikan Pak Sekel bahwa DMI tingkat kelurahan sudah habis masa periodenya ini tanggal 26 Agustus 2022. Nah ini sekarang udah November, jadi sudah 3 bulan masa periodenya. Tapi di dalam ADART itu Pak Sekel bahwa masa periodenya setelah berakhir masih dikasih waktu tenggang 12 bulan atau 1 tahun dari bulan Agustus ini. Berarti nanti menjelang Agustus 2023 itu sudah harus ada pembentukan. Nah ini harusnya Pak Sekel pengurus DMI yang lama ini yang sudah habis dia beri laporan kepada kelurahan, karena Pak Lurah di dalam struktur organisasi DMI adalah Dewan Pembina. Jadi pembina itu wajib dikasih tahu ya. Nah oleh sebab itu kalau misalkan di ADART DMI Pak Sekel, kalau sekiranya 12 bulan ini dilewatin masanya tidak menyelenggarakan untuk musyawarah pembentukan pengurus baru, maka DMI tingkat atasnya secara otomatis akan membekukan pengurusan DMI tingkat kelurahan. Jadi kalau kita nih forum rencananya memang nggak mau ngacak-ngacak DMI kemarin, biarin dia jalan dulu. Kita tunggu apakah dia ada pemberitahuan juga kepada DKM masjid dan musola sekelurahan Rangkapan Jaya. Kalau masanya sudah habis ya kita tunggu. Nanti kalau misalkan sudah 1 tahun enggak juga dibekukan, berarti sudah otomatis terbentuk lagi nanti musyawarah DMI untuk kelurahan Rangkapan Jaya. Nah oleh sebab itu ini informasi juga Pak Sekel. Jadi hasil pertemuan kita yang kemarin ini untuk disampaikan kepada Pak Lurah, salah satunya juga agar dilanjutkan subuh keliling yang waktu itu Pak Lurah Komarudin Daiman, dia itu ada sholat subuh keliling sebulan sekali Pak Sekel. Nah setelah Pak Karisma kan sempat terhenti juga. Nah sekarang Pak Zainul kita harapkan bisa melanjutkan untuk subuh keliling nanti. Nah kita akan bersama-sama forum silaturahim masjid dan musola nanti mendukung untuk kegiatan bersama Pak Lurah sholat subuh. Tadi Pak Lurah sempat bilang ke kita asal jangan Sabtu pertama dan Ahad pertama, katanya beliau sudah ada acaranya. Nanti ini biar disampaikan. Sekarang kita langsung saja, waktu sudah ini, langsung Pak Sekel ya kita minta kepada beliau. Mungkin ada yang dipesan dari Pak Lurah dan apa yang bisa disampaikan dipersilakan Pak Sekel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustadz Saifuddin, yang saya hormati para asatidz, para tokoh masyarakat, mungkin ada Tuh RT ada nggak? Atau RW ada ya. Bapak-bapak sekalian ya, yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa ta'zim saya. Yang pertama,
Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman Islam ya. Sehat walafiat, umur panjang dan sebagainya ya. Yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Selawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya yang masih senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak sekalian, alhamdulillah, terima kasih saya diberikan kesempatan pada malam hari ini ya, dapat hadir di sini ya, merupakan suatu kebahagiaan pribadi kepada saya ya. Yang pertama saya dapat bersilaturahmi ya di kesempatan ini ya, Bapak-bapak ya, para ketua DKM berbagai macam masjid nih ya, dari RW 1 sampai RW 19 ya. Data memang alhamdulillah ya, saya banyak terima kasih kepada Ustaz Saifuddin ya, berkat dia juga saya jadi punya data. Tadi saya juga bingung juga, setiap ada acara ini kadang-kadang mau minta tolong sama siapa nih ya gitu ya. Kadang-kadang di acara pemerintahan atau kecamatan ya ada pasti ada saja gitu ya yang namanya kegiatan kepemerintahan berhubungan dengan DKM ataupun DMI ataupun masyarakat ataupun ulama ya setempat, tapi kita nggak punya data siapa yang kira-kira yang kita mau hubungi kira-kira gitu ya. Tapi berkat Pak Ustadz Saifuddin, alhamdulillah ya, saya nggak keder lagi nih tinggal calling ya Pak Ustadz, saya mohon minta datanya nih buat acara ini, dia udah langsung kasih data gitu. Jadi memang kita ya selaku ASN atau pemerintah Kota Depok itu memang ada saja ya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ya Pak ya. Tidak luput pula dengan kegiatan pemerintahan, itu pasti ujung-ujungnya ada di masyarakat juga. Seperti berbagai macam kegiatan yang diantaranya kita laksanakan ya, kegiatan pemusyawaratan jenazah juga ya. Apalagi setiap tahun itu pasti ada kegiatan apa namanya ya, latihan pemotongan hewan ya untuk kurban ya. Pasti kita berhubungan dengan DKM kira-kira begitu ya, karena memang DKM antar pemerintah juga suatu apa namanya yang tidak bisa terpisahkan ya, karena untuk mengembangkan apa namanya akhlak di masyarakat itu kan DKM ya. Jadi pemerintah itu nggak bisa membangun karakter akhlak kecuali dengan bantuan-bantuan para DKM, para ustadz ya, para ulama setempat. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun bagaimana pasti kita saling berhubungan ya, karena untuk berjalan sendiri kayaknya nggak mungkin Pak Ustadz ya kalau nggak ada bantuan dari kita semua. Alhamdulillah ya, apalagi sekarang udah dibentuk ya, udah dibentuk belum kepengurusannya mau dibentuk kepengurusan apa namanya forum silaturahmi DKM Masjid dan Mushola se-Rakapanjai. Alhamdulillah nanti ini kita tambah memudahkan lagi untuk ada kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Kita udah nggak bingung-bingung lagi kalau ada forum seperti ini ya. Yang pertama ya itu tadi ya, memudahkan kita para pemerintah untuk memberikan informasi ya. Secara langsung kan nggak bisa Pak, pasti ada kita apa namanya perantara gitu ya. Perantaranya kita mau ya udah perantara ini ya akan lebih mudah lagi kalau memang DKM ada forum silaturahmi gitu kan ya. Apalagi nanti juga arahnya akan digiatkan lagi subuh keliling ya. Alhamdulillah Pak, subuh keliling itu ya kita nanti saling silaturahmi ya, dan mungkin juga bukan mungkin lah, pasti kita akan menambahkan ilmu ya kan. Pasti ada tausiah-tausiahnya Pak ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah nanti tugas pemerintah itu lebih mudah lagi dalam mengembangkan atau dalam apa namanya menjalankan misi keagamaannya, karena sudah dibantu oleh para DKM itu aja. Jadi memang kehadiran DKM ini menurut saya ya secara pribadi ya sangat membantu sekali untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan, kira-kira begitu Pak. Jadi kalau harapan saya ya yang memang kegiatan positif yang seperti subuh keliling sudah berjalan, kalau memang mau dihidupkan kembali, alhamdulillah
saya banyak terima kasih juga Pak ya. Jadi ada kebersamaan, ada silaturahmi di antara jamaah-jamaah atau masjid-masjid yang lain, jamaah masjid yang lain, jadi saling kenal mengenal kan gitu ya. Jadi ditambah Kelurahan Nangkapanjaya ini tambah lebih bersatu lagi, tambah lebih berkembang lagi, apalagi akhlaknya nanti ya, anak-anak kita mungkin akhlaknya akan lebih bagus lagi. Sama-sama kita ketahui kan akhlak sekarang ya, zaman sekarang ini tantangannya bukan main Pak ya. Dengan adanya teknologi HP ya, film-film yang yang destruktif ada di HP semua ya. Kalau kita tidak bina akhlaknya anak-anak kita, bagaimana kira-kira gitu ya, hancur kira-kira gitu ya. Alhamdulillah kan nih bapak-bapak semua ya, nanti dengan mudah-mudahan dengan bergabung dengan adanya forum silaturahmi DKM ini kita dapat membina anak-anak kita, mudah-mudahan akhlaknya nanti akan lebih bagus lagi, pendidikan agamanya akan lebih baik lagi. Itu harapan kita, akan memudahkan nanti pemerintah untuk dalam misi keagamanya Pak ya. Udah ada DKM ini ya, alhamdulillah nanti ya dibantu semua ya, kira-kira begitu. Dan juga tadi masalah DMI ya, memang belum ada laporan ke Pak Lurah, ke saya juga. Kalau memang udah nanti sudah ada selesai itunya ya, masa baktinya ya, mungkin dari DMI kecamatan ditegur Pak itu Pak, supaya bisa negor ya kan gitu kan, dari atas negor ke bawah negor lagi kayak gitu. Jadi tolong dari DMI kecamatannya untuk bisa negor DMI kelurahan, udah masa baktinya udah selesai ya, untuk dibuat lagi kepengurusan yang baru atau gimana kan kira-kira begitu ya. Jadi nggak ada kevakuman seperti sekarang ini, udah 3 bulan selesai tapi nggak ada laporan, akhirnya kan jadi vakum Pak ya. Pemimpin yang sekarang mau bergerak keenak kan gitu, karena pemimpinnya selesai ya kan, yang baru belum ada, akhirnya jadi vakum gitu. Pengalaman saya sih memang DMI seperti di Kelurahan Cipayung nggak ada subuh keliling ya Pak gitu, subuh keliling. Tapi seandainya nanti DMI mengadakan subuh keliling sama silaturahmi, sama forum silaturahmi, apa enggak tumpang tindih Pak? Insya Allah kita bersatu ya gitu ya. Alhamdulillah. Itu saja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya nggak bisa menyampaikan apa-apa ya, karena saya juga ngomong aja masih terbata-bata Pak. Saya baru 11 bulan Pak. Belum bisa ngomong. Ya mudah-mudahan dengan nanti bantuan Bapak semua, bimbingan Bapak semua, dan juga Pak Ustadz ya, arahan Pak Ustadz ya, mudah-mudahan ya demi sedikit ya belajar ngomong kayak gitu ya. Demikian Bapak-bapak, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau sudah sampaikan tadi apa yang kita dengarkan semuanya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya silaturahmi yang rencana untuk menghidupkan kembali sholat subuh keliling. Dulu sudah pernah ada, sekarang terhenti ya, kita berharap ini bisa jadi momen juga. Pernah gini juga Pak Sekel, saya datang ke satu musola yang ada di Rangkapanjaya ini, banyak yang masuknya jalannya kecil, cuma masuk motor gitu ya. Nah setelah saya coba datengin musola, dicerita nih, musola saya sebujak-bujak nggak pernah didatengin sama Pak Lurah katanya gitu. Nah akhirnya insya Allah nanti kalau sudah terbentuk forum kita subuh keliling, musolanya akan didatengin, insya Allah Pak Lurah datang gitu. Jadi ini harapan yang memang silaturahmi ini benar-benar bisa sangat bermanfaat. Juga terus terang waktu zamannya Pak Lurah Haji Komarudin Daiman itu dia rajin banget datang sholat subuh karena memang menyampaikan informasi tentang pemerintahan. Jadi kita itu dapat informasi dan menurut Pak Lurah Pak Haji Komarudin dengan melalui DKM sholat dan masjid itu cepat sampai kepada umat gitu ya. Nah ini yang sangat positif untuk ini semuanya. Baik, sekarang jam berapa nih? Jam 9 ya. Gimana? Waktu sudah menunjukkan jam 9, sesuai undangan sampai jam 9. Ada yang mau usul atau apa? Kesempatan sekarang?
mumpung masih ada Pak Sekal. Oh ya, Pak Asep, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita sama-sama berkumpul di Masjid At-Taubah ini. Ini mungkin lebih banyak dari yang pertama ya, Pak. Mungkin harapan pribadi atau harapan dari Mushola An-Nur dengan kebersamaan ini akan membawa manfaat yang lebih baik lagi. Cuma barangkali saya hanya ingin menanyakan atau melemparkan, kemudian setelah kita berkumpul ini, apakah hanya sekedar kumpul-kumpul forum silaturahim semata atau akan mengarah ke kepengurusan ya. Kenapa harus begitu? Mungkin kepengurusan ini penting supaya lebih terarah, terorganisir ya. Nanti mungkin ke depannya kepengurusan ini perlu juga dibekali dengan ADART-nya mungkin supaya lebih efektif. Nah, kalau kita kan pertemuan kemarin sudah sepakat kita tidak akan terlalu banyak intervensi terhadap DMI karena itu institusi yang formal yang ini. Jadi kalau kita kan ibaratnya bayi baru lahir belum dikasih nama gitu kan. Jadi nggak memiliki amunisi lah untuk itu. Jadi kalau saya lebih cenderung kita lebih mengefektifkan diri secara internal. Bagaimana caranya kelompok yang sudah terbentuk dengan baik ini, dengan keikhlasan kita masing-masing bisa berguna buat umat, bisa bermanfaat buat jamaah kita masing-masing. Itu yang buat saya lebih penting itu daripada kita mengintervensi ke organisasi yang sudah mapan gitu kan. Nah biarlah itu berjalan secara alamiah, namun sejalan dengan waktu barangkali karena secara perlahan barangkali kiprah kita nanti kan kelihatan tuh dengan program yang kita langkah pertama mungkin sholat subuh berjamaah dulu. Nanti program-program yang kecil-kecil itu dirasakan manfaatnya, maka orang akan melihat kiprah kita, eksistensi kita. Dari eksistensi kita itulah mungkin nanti kepengurusan yang sudah mapan seperti DMI itu akan melihat kiprah kita. Nah, mau tidak mau barangkali ini tadi Pak Sekal sudah menyatakan bahwa simbiosis mutualisme antara kelompok kita dengan pemerintahan dalam hari ini kelurahan kan saling membutuhkan satu sama lain. Pak kelurahan dalam hari ini diwakili Pak Lurah, Pak Sekal itu kan membutuhkan data dari kita. Dari yang sudah terdata kita malah punya data lebih lengkap 54 Pak Sekal. Sedangkan dari kelurahan kan tadi 39 ya kalau nggak salah, hanya 39. Nah ini kita kan nanti akan sinergi, akan saling melengkapi. Data ini akan kita serahkan ke Pak Sekal untuk diteruskan kepada Pak Lurah untuk ditindaklanjuti. Dan ke pemerintahan dalam hal ini pasti membutuhkan ini. Saya kira membutuhkan data-data ini. Lebih banyak data yang dilengkap, yang diperoleh, yang dimiliki oleh kelurahan, mungkin akan lebih memudahkan roda pemerintahan di tingkat kelurahan. Jadi intinya mari sama-sama kita bergandengan tangan, merapatkan barisan, bagaimana kehadiran kita forum silaturahmi ini membawa manfaat buat jamaah dan umat di lingkungan Rangkapan Jaya itu aja. Nah perlahan-lahan mungkin kita akan berbenah diri. Yang paling penting mungkin dalam waktu singkat ini kalau boleh saya usulkan mungkin dibentuk aja kepengurusannya. Ketuanya siapa, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa. Sehingga kita punya pemimpin, kita punya pengurus gitu. Nah terkait nanti kita akan berkiblat ke DMI, ke Pamitamimi atau ke BMI, itu urusan nanti. Yang penting kita dulu lah, kan teori eksistensi itu mohon maaf barangkali kita harus mengaktualisasikan diri di hadapan orang sehingga orang mengakui keberadaan kita. Kalau
kalau kita belum baru lahir belum punya nama terus udah ngacak maaf tadi udah ngatur DMI harus begini enggak. Saya kira ranah kita bukan di situ menurut saya. Mohon maaf kalau saya mungkin terlalu lancang karena saya juga ya baru hadir di forum ini. Mungkin bapak-bapak yang lebih banyak berpengalaman, lebih lama, lebih tua, lebih senior tinggal di Rangkapan Jaya ini. Ya kalau saya kan baru awal-awal 2000 aja tinggal di Pila Santika. Itu pun saya katakan kemarin di Pila Santika di musola itu saya sebagai merbot aja lah gitu. Jadi itu saya barangkali yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya kepada bapak-bapak hadirin sekalian, Pak Sekal, saya mohon maaf, dan kepada Allah mari sama-sama kita mohon ampun. Dan Allah wa iyyakum ajmain wa akumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jasep sudah ini. Oh ya, saya ingat Ustadz Fauzan ada yang mau disampaikan tadi, sempat ngomong pagi habis subuh, katanya ada yang mau disampaikan. Ini kesempatan Ustadz Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah jam 21 lewat 21. Mungkin kita udah mulai ngantuk ya. Jadi saya menyambut apa yang dikatakan Pak Ustadz Haji Asep ya. Jadi namanya sebuah organisasi kan akan lebih baik kalau ada pengurusnya. Menurut keterangan ya, apa hadis apa bukan nih Pak Haji Sabar, kalau ada 3 orang muslim berkumpul, pilih satu menjadi ketua ya. Jadi nah sekarang kita udah berkumpul nih, kalau yang saya perhatikan yang betul-betul tamu dari luar nih ada 10 nih ya. 10 ditambah Pak Sekal ya. Kalau dari undangan, dari 50 undangan Pak Haji Saiful 50 ya. 54 yang diundang, kemudian yang hadir hanya 11 ya. Ini wakil dari Taubah nih kalau yang ini kan. Jadi ini kalau dari segi pengambilan keputusan ini belum quorum ya, tapi nggak apa-apa saya kira kalau memang ini akan dibentuk kepengurusan ya, saya setuju aja. Jadi mungkin malam ini dibentuk saja siapa ketua, paling tidak kan struktur yang paling kecil itu ketua, sekretaris, bendahara nih gitu ya. Jadi mohon forum ini langsung aja kita tentukan, kita musyawarah mufakat siapa yang akan menjadi ketua, kemudian sekretaris dan bendahara, supaya forum kita ini lebih resmi lah, lebih formal ya, lebih legal menurut ya kita ya. Jadi kita tujuannya seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kegiatan yang dulu pernah dilakukan karena COVID sempat terhenti dan kita akan meneruskan kembali. Oleh karena itu diperlukan sebuah wadah ya, sebuah wadah untuk mengaktifkan kegiatan ini, minimal untuk subuh keliling ya. Mungkin Pak Lurah nanti bisa hadir ke setiap masjid yang disesuaikan dengan jadwalnya barangkali. Jadi itu saja Pak Haji Saifuddin, silahkan dibentuk forum, apakah dengan aklamasi atau dengan pemilihan, silahkan untuk dibentuk, paling tidak memutuskan 3 orang sebagai pengurus inti dari forum ini. Terima kasih Pak Haji Saifuddin. Ya. Silahkan. Biar pertemuan kedua ini sudah ada oleh-oleh gitu Pak Asep ya. Jadi kita kalau nanti kita mengambil tindak lanjutnya, kita sudah ada pengurusan. Kalau itu memang kalau menurut saya sih DMI juga memang wajib kita ikuti perkembangannya sampai sejauh mana. Karena walau bagaimanapun yang lebih legal daripada tamin tadi, yang lebih legalnya DMI itu.
kecamatan di kelurahan kita. Jadi saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fauzan, Pak Asep, ya langkah baiknya sekarang kita bentuk aja kepengurusan. Kalau misalkan seperti ini, saya serahkan kepada yang hadir untuk menentukan tadi kepengurusan. Saya menampung saja. Tadi udah banyak bicara, kurang 5 ya. Kebetulan ya besok saya kerja ya. Jadi saya usul ya di forum ini Ketua Pak Sirudin, Sekretaris Pak Sep, sebenarnya Pak Agus. Ya, itu dari Pak Haji Tanung ya. Tapi yang enak sih kita muter aja nih ya. Yang usul Kebetulan pertama. ya. Jadi biar enak keputusannya, bukan cuma satu orang. Siapa yang mau ditunjuk ketua kan nanti lebih ini lagi ya, lebih apa namanya saat penguatan itu ya. Kalau cuma satu kan kurang kuat. Saya kuatkan Pak, Bapak Ketua. Saya jangan sekretaris karena. Nah, kalau menurut saya Pak sekretaris itu yang mengetahui banyak juga tentang kaifiat dalil-dalil menguasai Al-Quran. Kalau saya justru hal itu mungkin jauh masih ya dengan Abang Da. Gugut Guntari. Dia Gugut Guntari, saya kira sekretaris lebih pas Pak. Beliau kan paham tuh. Beliau juga menjabat sebagai ketua Muhammadiyah di Rangkapan Jaya. Jadi harus inline. Jadi sama-sama seiring sejalan. Di tugas yang besar di Muhammadiyah, terus menggandeng forum silaturahmi ini inline sejalan. Jadi bisa dilakukan secara berbareng ini. Itu saya kira ketua beliau, sekretaris pusat itu. Tinggal bendahara mungkin yang biasa pegang uang. Begini Pak, nggak boleh double. Terima kasih Pak sama saya. Jujur, saya sudah terlalu banyak organisasi yang saya ikuti ini. Jadi nanti saya takutnya tidak terpegang juga. Ya kalau boleh saya informasi, saya juga ketua PGRI cabang Kecamatan Banjarmas yang membawahi guru-guru yang ada di Kecamatan Banjarmas. Saya aktif juga pimpinan cabang Muhammadiyah Lombok Barat. Kemudian ada juga di asosiasi sekolah sepak bola. Jadi kalau saya ditambahin lagi, saya rasanya nyerah. Ini ada Pak Saiful, ada Pak walaupun ini murid saya, ada Pak Soleh. Saya pikir bisa kita manfaatkan tenaganya yang muda gitu ya. Kalau gini nggak selesai sekarang ya. Ketua ada tunjuk ya. Beliau nanti akan bentuk urus mungkin kalau bilang kamar kalau nanti semua gitu atau ketua merangkap tim formatur. Silakan Bapak Saifuddin memilih sekretaris yang memang berkenan di hati. Bendahara juga gitu. Nanti yang ditunjuk ya mohon maaf mungkin harus bisa menerima keputusan dari tim formatur tunggal. Ya. Gitu. Tapi usul saya paling tidak yang hadir di sini lah. Iya, jangan di luar. Menunjukkan bahwa memang ada komitmen gitu daripada menunjuk yang tidak hadir di sini. Yeah. Jadi silakan nanti diputuskan Pak Haji yang bersedia, siapa yang membantu Pak Haji, sekretaris dan bendahara. Iya. Tadi kalau lihat dari Ustadz Gugut Guntari, beliau sih nunjuknya yang muda ini, Ustadz Soleh. Yang muda ya Pak. Judulnya kan judulnya yang muda yang bergairah. Tinggal bendahara. Bendahara yang biasa megang duit lah Pak. Pak Jagus? Hah? Kalau bisa nih, ini malam ini bukan cuma ketua sekretaris, biar lengkap ada bendahara. Ya, Ustaz Fauzan. Ini Bapak ini dari PSI ini kayaknya Oh iya. bersedia nih untuk
Jadi satu lagi biar ada bendara. Jadi ketua, sekretaris, bendara. Yang muda. Ayo. Kan nanti kalau ada dana dari kelurahan turun itu harus ada. Ini masalahnya kalau nggak ada yang bersedia jadi bendahara, masjid ditutup, nggak boleh pulang sampai ada bendahara. Ya. Jangan saya Pak. Jangan, saya nggak biasa mengkalkulasi uang, pembukuan saya nggak paham. Ya nanti akan menjadi nggak baik Pak kalau menyerahkan sesuatu pada orang yang bukan ahlinya. Ya Pak, belum tentu ada Pak. Nanti antara debit kredit nggak ngerti saya. Matematika aja jeblok dulu saya. Kalau Pak Asep merencanakan kegiatan sebagai sekretaris atau siapa? sekarang sudah beliau. Oh sudah ya, Ya, sekretaris sudah. Ini bendahara yang belum ya. Enggak. Itu atau yang di sini aja dipilihnya. Yang di sini Di sini aja. Ya, silakan. kita ada keterwakilan ya, jangan Iya. cuma dari atau harus ada dari beliau ini yang Iya. Ustadz Joharudin bisa ya dari Nur Al-Basirah. Kelar nih. Pak Sekel mau keluar deh. Ustadz Joharudin. Siap. Amin. Jadi Ustaz Jaharudin siap-siap, ini Pak Sekel lagi buat AMP. RAP. Untuk mundur. Kayak yang ada di Turun Ya. dari kelurahan Pak ya. Alhamdulillah sudah terpilih, ditunjuk, saya dipercayakan sebagai ketua, sekretaris Ustadz Asep dan bendahara Ustadz Joharudin. Tapi saya sangat berharap justru dengan 54 masjid dan musola itu menjadi ya istilahnya pembantu dan sekaligus penasehat juga supaya saya nggak salah jalan. Jadi ketika kita mau melenceng, kita mau ini sudah dibenerin dulu. Itu ya. Karena waktu sudah malam, saya minta Pak Haji Sabar untuk menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempurnaan pertemuan kita, semoga Allah anugerahi kepada kita semua. Allah anugerahi mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah anugerahi kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam satu forum ini yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, habis khusus kepada lingkungan daripada musholah dan masjid. Untuk itu mari kita iringi dengan doa. Semoga apa yang tadi kita hajatkan, kita inginkan, sekali lagi kembalikan niat kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan memberi kemanfaatan buat masyarakat dan memberikan keberkahan. Untuk itu yuk kita sempurnakan dengan baca suratul Fatihah ala hadiniyah wa kunyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbi adkhilni mudkhala syirki wa akhrijni mukhraja syirki waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب الصحة، افتح لنا أبواب العافية، افتح لنا أبواب البركة، دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan ikut juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu